Oh itu biasa saja itu kan. Kalau yang ngomong kemarin kan Nusron Wahid itu kan nggak ngerti hukum. Dia asal ngomong aja itu. Ini kan ibarat orang gila memutuskan sesuatu dan keputusan dari orang gila itu kita terima gitu loh. Hmm. Ini nggak make sense gitu. Bahwa sebagai aktivis saya juga menggalang menggalang kekuatan pro demokrasi dan aksi-aksi gitu kan. Uh, menolak pemilu curang, pemilu tanpa Jokowi, ya kan? Karena kita yakin sumber masalah dari pemilu ini adalah Jokowi gitu. Tribuners, program Tribunnews on Focus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, gugatan melawan hukum atau GMH pendaftaran Prabowo Gibran yang juga digugatkan begitu ya, ada satu yang sudah digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penggugatnya 2 kali tidak menghadiri persidangan. Putusan sidang ini dibacakan pada Kamis lalu, Tribuners. Namun, selain gugatan yang sudah digugurkan, saat ini masih ada gugatan lagi yang juga digugatkan dari aktivis 98. Ini yang didampingi oleh tim kuasa hukum dari Tim Membela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, yang mana saat ini gugatannya masih bergulir. Lalu bagaimana update terkait gugatan tersebut dan respons dari aktivis 98 atas satu gugatan terkait pendaftaran Prabowo Gibran yang sudah digugurkan oleh PN Jakpus? Saya tersambung hari ini bersama dengan aktivis Pro Demokrasi, ada Bang Firman Tendri Masengi dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Firman? Kabar baik nih lah, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bang Firman berkesempatan dan juga meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Seperti di awal yang tadi sudah saya sampaikan Bang, ini ada satu gugatan soal pencapresan Prabowo Gibran begitu ya, yang digugurkan oleh pengadilan karena para penggugatnya ini 2 kali dilaporkan tidak menghadiri persidangan. Ini juga jadi salah satu tanda tanya apakah serius untuk melakukan gugatan atau seperti apa begitu ya. Di kondisi Ya, juga TPDI 2.0 sama-sama melayangkan gugatan terhadap KPU dan beberapa pihak di antaranya. Sebagai pengantar awal dari Bang Firman melihat adanya penggugat yang kemudian tidak menghadiri sidang hingga 2 kali mangkir dan gugatannya digugurkan, ini seperti apa, Bang? ya tentu saja banyak tafsir ya. Apakah mereka ini cuma main-main menggugat atau kemudian ini sebagai cara untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa ketika PMH itu digugat bisa saja eh, ditolak oleh pengadilan negeri kan gitu. Perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh rekan-rekan yang terdahulu ya bisa jadi eh, apa ya tidak menggembirakan untuk kita dengar karena mereka kemudian tidak hadir 2 kali. Sebenarnya kan itu hal yang mudah saja. Kalau memang prinsipalnya tidak bisa hadir kan bisa diwakili oleh pengacara kan begitu. Hmm. Jadi saya sih nggak mau berkomentar banyak ya dengan persoalan keputusan yang kemarin. Begitu loh Mbak Nila. Oke, jadi memang ada alasan tersendiri dari penggugat mungkin tidak hadir dan juga menjadi salah satu bukti pada publik soal keseriusan gugatan tersebut begitu ya. Di Betul, iya, kondisi ini TPDI 2.0 ada beberapa aktivis diantaranya adalah Bang Firman juga betul. yang melakukan gugatan pada KPU, ada Anwar Usman hingga Presiden Jokowi dan Mensesnek begitu. Update-nya boleh disampaikan juga pada kami, Bang Firman, sudah sejauh mana ini update terkait gugatan itu, Bang? Untuk perkara yang kami ajukan, saya Firman Tenri, Petrus Haryanto, dan Azwar Putiama, itu kan sudah mendaftarkan perkara ini dan memang sudah menerima nomor perkara dan sudah dipanggil Ya. dengan nomor perkara 752 eh, perdata ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menurut jadwal kami akan disidangkan besok hari Senin. Oke, agenda sidang perdana ini artinya Bang Firman. Betul. Besok Oh, pagi jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. oke, besok pagi ini kemudian akan dilakukan
persidangan perdana, harapan dari Bang ini kan ada KPU, kemudian Anwar Usman hingga Presiden Ya. Jokowi dan juga Mensesnek yang kemudian gugatkan. Apakah dari harapan TPD 2.0 atau Bang Firman sendiri juga para tergugat ini kemudian bisa hadir atau mewakili pihak-pihak yang kemudian bisa menghadiri sidang perdana ini, Bang? Kalau saya pasti hadir besok sebagai prinsipal ya. Mhm. Kan juga sudah ada tim pembelanya. Jadi kami bertiga insya Allah akan hadir untuk sidang perdana kasus perbuatan melawan hukum dan sudah diregister kan. Ya. Walaupun demikian, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengadilan negeri ini kan pengadilan rendah lah ya. Sementara pengadilan tinggi saja kita sudah bisa mengetahui keputusannya apa dan kekuasaan bisa mengintervensinya. Jadi kalau saya menerjemahkan, kita tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan hukum di Republik ini. Karena kami adalah bagian terpenting dari sejarah bangsa yang dulu melawan tirani Orde Baru yang kemudian bercita-cita melahirkan demokrasi yang berkeadilan dan juga kemudian hukum yang berkeadilan. Kan begitu Mbak Nila. Betul. Tapi dengan keputusan MK kemarin, kita bisa melihat bahwa sistem hukum kita udah runtuh gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Meski demikian, ya, eh, kami masih punya harapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan gugatan kami, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Mahkamah konstitusi saja bisa diintervensi oleh kekuasaan, apalagi pengadilan rendah seperti itu, kan begitu Mbak. Jadi memang nggak ada jaminan untuk masyarakat mendapatkan keadilan di negeri yang hukumnya hancur-hancuran seperti ini. Tapi sudahlah, ya sebagai tanda kami serius untuk melawan kekuasaan yang zalim seperti ini, ya, ya biar masyarakat saja yang kemudian menilai apakah kita masih layak berharap akan adanya keadilan hukum di negeri tercinta Indonesia yang katanya menganut negara hukum, kan begitu. Artinya juga besar kemungkinan pihak-pihak yang juga tergugat begitu ya, Bang Firman ya, harapan besar Ya. dari TPD 2.0 juga seluruhnya bisa kemudian hadir untuk menjalani persidangan esok hari, Bang. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan kami semua bertiga yang prinsipal itu akan hadir dan mungkin ada dukungan juga dari teman-teman. KPU juga setelah menerima gugatan dari TPD 2.0 ini kan mengatakan bahwa fokus akan juga mengikuti segala proses persidangan, Bang Firman. Artinya Iya. dalam agenda esok juga KPU kemungkinan besar juga akan hadir begitu ya, atau diwakili oleh pihak-pihak terkait. Bagaimana respon Bang Firman melihat bagaimana KPU juga concern untuk bisa menyelesaikan proses persidangan ini? Ya memang karena dia merupakan tergugat, ya dia harus menunjukkan keseriusan. Kalau dia cuma bercanda-bercanda, ya kita bisa melihat bahwa beginilah sistem hukum kita kan. Jadi ini kan rakyat melawan lembaga negara kan gitu. Meski negara itu hampir tidak pernah bisa dikalahkan oleh gugatan masyarakat atau masyarakat yang berkonflik dengan negara, gitu. Tapi kita masih mencoba gitu loh, bahwa dewi keadilan itu masih ada lah, gitu. Dan kalau KPU itu benar-benar menghargai hukum di Republik ini kan semua orang bersama kedudukannya di mata hukum. Gitu. Jika memang KPU datang, ya ini juga menjadi salah satu bentuk keseriusan juga dari KPU, begitu ya, Bang Firman ya? Iya. Kalau dia nggak datang kan jadi tanda tanya. Berarti dia kan bisa dikatakan ya mungkin penilaian saya berlebihan. Dia nggak menganggap bahwa pengadilan itu sebagai apa ya, sebagai institusi untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, pencarian keadilan. Oke, untuk agenda esok di persidangan perdana, apakah sudah diketahui Bang bagaimana kemudian jalannya persidangan, agenda yang akan dilaksanakan?
Ya, kan biasanya pengadilan itu kan membacakan gugatan, ya kan memperkenalkan pihak-pihak, ya terus kemudian ya dibacakan sedikit saja nanti ya mungkin 3-4 kali kita bersidang baru bisa diketahui hasilnya. Hmm, oke, baik. Ini agenda esok hari artinya masih dalam proses awal untuk memulai gugatan yang dilakukan oleh TPDI 2.0 seperti itu ya, Iya, Bang Firman. iya ini kan hanya menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena tergugatnya itu kan ada dua. Pertama KPU Ya. sebagai tergugat satu, yang kedua tergugat duanya Anwar Usman. Kemudian turut tergugat satu itu Presiden Jokowi, turut ke tergugat dua adalah Mensesnek gitu loh. Nah Hmm. kita uji aja gitu loh masing-masing pihak gitu. Apakah kemudian nanti dianggap gugatan kami apa tidak 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 layak untuk disidangkan dan keputusannya nanti juga kita bisa dengar bersama. Gitu. Cuman kan ada tiga yang kami lakukan sebagai aktivis pro demokrasi menyangkut pemilihan umum 2024 itu. Pertama kami juga sudah melakukan uh, melayangkan protes dan gugatan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami menuntut semua komisioner KPU itu dipecat secara permanen. Gitu. Ya karena banyak hal yang kami anggap mereka itu melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga kami sudah melaporkan ke PT UN Hmm. untuk hampir perkara yang sejenis itu. Kalau di PT UN kan kita itu melaporkan on rahmati over hasdat gitu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Hmm. Gitu Mbak Nura. Hmm, ada beberapa gugatan yang kemudian dilakukan oleh TPDI 2.0. Bang Ya, Firman, saya ingin minta komentar dari Bang Firman. Ini merespon gugatan yang sebelumnya sudah digugurkan begitu ya, yang juga digugatkan KPU dan juga termasuk diantaranya adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini kan ya, TKN Prabowo Gibran juga mengatakan bahwa sudah siap apabila memang mengikuti proses hukum apapun yang menyoal soal pencapresan atau pencawapresan dari Mas Gibran ini sendiri dan yang mana TKN menyebut posisi mereka benar, posisi pencalonan Mas Gibran sudah sesuai konstitusi dan juga aturan undang-undang. Saya mau minta komentar Bang Firman terkait statement dari TKN Prabowo Gibran ini, Bang. oh itu biasa saja itu kan. Kalau yang ngomong kemarin kan Nusron Wahid itu kan nggak ngerti hukum. Dia asal ngomong aja itu. Ya. Hmm. Hukum itu kan harus diuji. Persoalan persoalan mereka dimenangkan atau bisa dikalahkan itu soal biasa gitu loh. Namun eh, banyak cara kan legal standingnya macam-macam. Kenapa kemarin kemudian ditolak kan permohonan? Ya karena yang menuntut tidak hadir 2 kali dalam persidangan. Gimana coba? Kalau Hmm. kami akan kami kawal dan kami tidak akan pernah tidak hadir gitu. Oke, jadi memang substansinya bukan di materi, namun Bukan karena lima memang penggugatnya tidak hadir begitu ya, Bang bet- Firman ya. betul, bukan di substansi apa gugatannya kan mereka nggak hadir. Hmm. Oke, terkait statement bahwa pencalonan Gibran ini sudah sesuai konstitusi dan aturan undang-undang, Bang Firman meresponsnya seperti apa, Bang? Aduh, saya mau mengatakan bahwa ethics itu beyond the law, ya kan? Bagaimana kita menganggap keputusan hukum yang cacat moral dan cacat etik itu bisa kita laksanakan. Ini kan ibarat orang gila memutuskan sesuatu dan keputusan dari orang gila itu kita terima gitu loh. Hmm. Ini nggak make sense gitu. Kita saja untuk membuat pernyataan, ya kan, itu harus dalam kondisi sadar loh. Kondisi tidak ditekan dan macam-macamnya, ya kan. Dalam kondisi yang sehat jasmani, tidak terganggu pikirannya kan begitu. Jadi kalau menilai keputusan MK bukan keputusan nomor 90 MK itu kan
memperlihatkan kepada dunia bahwa ada yang salah dalam keputusan itu. Buktinya apa? Buktinya ahli hukum tata negara itu puluhan orang merasakan bahwa ada yang salah. Seniman, budayawan, buruh, mahasiswa, aktivis itu marah dengan kondisi keputusan 90 MK itu. Dan pada saat terjadi penyimpangan dibentuk lagi MK-MK dan jelas terang benderang dijelaskan oleh Prof. Jimli. Waduh, banyak hal yang ngaco lah di dalam pengambilan keputusan gitu loh. Oke, Jadi, baik, Bang Firman. Ini yang juga terjadi, Bang Firman juga merupakan aktivis begitu kan? Ini justru yang ya, terjadi di situasi saat ini. Ada juga beberapa aktivis 98 yang juga ya. kemudian tergabung dalam tim pemenangan Prabowo Gibran, Bang. Aduh, kalau persoalan itu kan bicara soal apa ya, soal hak individu mereka, ya kan? Tapi kalau saya ditanya kenapa saya nggak mendukung Prabowo, kan akan beda jawabannya dengan mereka yang pergi mendukung pasangan itu. Kalau saya punya keyakinan begini, demokrasi itu tidak saja hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tapi demokrasi itu juga menjadi hak warga negara, menjadi hak masyarakat bangsa untuk hidup secara bermartabat. Jadi demokrasi itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Nah, hak hidup yang bermartabat itu apa sih? Gitu loh. Di mana semua komponen bangsa itu taat pada aturan dan hukum yang sudah menjadi kesepakatan kita gitu. Lah kalau kemudian hukum diacak-acak hanya untuk memperjuangkan apa ya? Memperjuangkan anak tertentu gitu loh dengan orang tua yang punya jabatan tertentu, ini kan terlalu naif kalau demokrasi hanya kita artikan seperti itu. Demokrasi juga kan harus dipandu dengan hukum, kalau enggak chaos dong. Asal ngomong, asal benar, asal merasa banyak, itu juga demokrasi. Tapi kalau demokrasi nggak ada pagar hukumnya, chaos dong, gila, ya kan? Betul. Nah, persoalan yang lain, saya nggak mau dong milih calon presiden yang jelas-jelas dengan pengakuannya sendiri, dengan pengakuan dia sendiri loh, ya. Meski secara hukum belum ada pengadilan yang menyatakan beliau itu sebagai pelanggar HAM berat, tapi beliau sendiri sudah mengakui bahwa beliau menculik gitu loh, ya kan? Pernah ngejar-ngejar aktivis. Masa saya yang punya memori tentang 98, bagaimana seorang Ita Marta Dinata, aktivis perempuan yang kemudian mati secara mengenaskan gitu kan. Belum lagi memori saya terbangun bagaimana kerusuhan Mei 1998, bagaimana kita hidup dalam ketakutan pada saat itu, bagaimana saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa merasa nggak nyaman harus melarikan diri meninggalkan republik ini. Dan sebagian dari mereka sampai sekarang ini masih ada loh yang di luar yang masih ketakutan. Ini kan sejarah yang nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita lupakan. Meski hati kita memaafkan mereka, tapi sejarah gelap ini nggak boleh ditutupi dong. Makanya, gitu kan, teman-teman saya yang sudah 8 yang masih peduli dan punya moral dan etik untuk mengatakan begini, pemilihan umum itu tidak mesti memilih orang yang sempurna, ya kan? Tapi pemilihan umum itu kami menjaganya dari jahatnya orang-orang untuk berkuasa, kasarnya begitu. Jadi demokrasi kita tidak memilih pemimpin yang baik sempurna, tapi kita harus bisa memastikan ya demokrasi tidak membiarkan orang jahat berkuasa, Mbak. Kalau
aktivis-aktivis demokrasi itu melakukan konsolidasi demokrasi, ingat loh, penjahat-penjahat juga melakukan konsolidasi, ya kan gitu. Karena mereka selama ini kan tidak merasa apa ya, tidak merasa nyaman, aman, karena dengan pengakuannya sendiri Prabowo mengatakan saya 25 tahun tidak bisa apa mendapatkan kembali aset-aset saya dan segala macam. Beda dong dengan calon-calon presiden yang lain yang berpikir bagaimana negeri ini dibawa ke arah yang lebih baik. Sementara dia berpikir aset dia nggak pernah dapat apa lah ya, proyek apa segala macam gitu. Itu yang banyak hal yang harus kita ingat dari perjalanan bangsa ini menuju arah demokratisasi. Meski demokrasi kita ini belum substansial, ya kan, belum menjangkau uh, hak dan martabat rakyat, tapi ini adalah jalan yang kita pilih. Nah, kalau ibarat uh, atau analogi masyarakat, kita memilih sebuah jalan, tapi kan kita juga nggak boleh apa, bukan nggak boleh, kita kan nggak tahu kalau umpamanya di jalanan yang kita mau lewat itu ditemarin paku-paku atau ranjau-ranjau paku. Nah, demokrasi hari ini juga menaburkan paku-paku gitu loh, untuk buat kita tuh jalan pincang, kemudian membuat kita tuh nggak mampu berjalan tegar, pasti ada luka banyak, kan begitu analoginya. Maka ya untuk urusan pilihan pribadi teman-teman yang saya anggap ngawur gitu kan, saya anggap kemudian saya menganggap mereka cacat moral dan melupakan sejarah panjang bagaimana kawan-kawan aktivis mahasiswa, Mbak, ada puluhan orang loh mahasiswa yang meninggal, Mbak. Ada rakyat banyak loh yang meninggal di Trisakti dan kerusuhan serta penjarahan. Mungkin kita lupa ya, banyak masyarakat yang terpanggang hangus di Ciledug, banyak masyarakat yang juga sama mengalami hal demikian di Klender, belum lagi yang di jalanan. Masa kita mau melupakan kejahatan kemanusiaan itu, ya kan? Nggak bisa dong. Moral saya nggak membenarkan itu. Dan Ya udah terus. termasuk juga dengan gugatan yang disampaikan oleh Bang Firman saat ini juga bagian dari Bang Firman kemudian menjaga demokrasi yang sudah sejak beberapa terakhir ini carut marut tadi yang disampaikan Bang Firman. Seperti itu, Bang. Iya, betul. Saya merasakan betul bagaimana mengawali menjalin uh, uh, menjalin atau membentuk aliansi jaringan aktivis kampus gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar jadi person dalam sebuah aksi. Saya membangunnya itu dan memang menentang sejak lama. Atau ya kan kebanyakan juga aktivis 98 di kubu Prabowo itu kan cuma masa doang. Yang kemudian bisa euforia mengatakan kami aktivis 98. Itu banyak juga aktivis kaleng-kaleng di situ. Dan itu hak mereka sajalah. Kan kita nggak melarang orang melakukan pilihan. Tapi kalau saya nggak bisa. Moral saya tidak membenarkan itu. Oke, baik. Itu menjadi hak masing-masing dari aktivis yang memutuskan memilih siapa, namun dari Bang Firman tidak akan melakukan hal tersebut karena melanggar atau tidak sesuai dengan moral, begitu ya, Bang? Dan dengan gugatan, ya, betul sekali. Dengan gugatan yang kemudian dilayangkan bersama dengan sejumlah aktivis lain dan juga bersama tim kuasa hukum dari TPD 2.0 ini, harapan besar atau keinginan besar dari para aktivis, terutama Bang Firman, seperti apa sih, Bang, sebenarnya yang sedianya harapan paling besar yang diinginkan? Ya, keputusan pengadilan itu kemudian membenarkan tindakan kami bahwa Prabowo Gibran harus ditolak, ya kan, pencalonannya oleh KPU. Dan tuntutan kami kan secara imaterial itu 1 triliun, Mbak. Ya. Ya kan? Kalau menang ntar Mbak Nila saya traktir lah sama teman-teman. Ya kan? Jadi
Ya, kita berusaha sekuat mungkin membangun argumentasi-argumentasi hukum dan bukti-bukti hukum agar kami memenangkan peradilan ini. Meski di awal saya sudah mengatakan, ya, kan, ya negara ini kan dikuasai oleh cabang-cabang kekuasaannya Jokowi dan mafia-mafianya itu kan banyak berkeliaran. Jadi meskipun uh, berat untuk menang, tapi kami akan melawannya dengan Hmm. Meskipun diakui Bang Firman cukup berat untuk bisa melawan, namun akan tetap terus bertarung. Ini kita masih belum tahu bagaimana nantinya hasil sidang begitu ya Bang ya. Namun betul. apabila hasil sidang ini tidak sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh tim begitu kan. Sekaligus ini menjadi pertanyaan terakhir dan closing statement dari Bang Firman. Langkah Ya. selanjutnya yang akan ditempuh seperti apa? Apakah masih akan bertarung sampai nanti dinyatakan bahwa Prabowo Gibran ini cacat hukum dalam proses penetapannya sebagai capres cawapres atau seperti apa dari tim dan juga Bang Firman sendiri? Sebagai aktivis saya juga menggalang menggalang kekuatan pro demokrasi dan aksi-aksi gitu kan, uh, menolak pemilu curang, pemilu tanpa Jokowi, ya kan? Karena kita yakin sumber masalah dari pemilu ini adalah Jokowi gitu. Hmm. Jadi tagline kami itu pemilu tanpa Jokowi kami muak. Dan beberapa hari belakangan ini kan sudah terjadi juga perlawanan terhadap kondisi hari ini. Mahasiswa sudah bergerak, kan? Nanti juga teman-teman akan menduduki KPU, menduduki Bawaslu, ya kan? Dan mendorong ini menjadi kekuatan rakyat yang meyakini bahwa tidak akan mungkin pemilu 2024 ini diselenggarakan dengan cara yang adil, jujur, bermartabat, independen. Kan kita sudah melihat bagaimana di televisi diungkap intimidasi terhadap partai-partai politik, ya kan? Baliho salah satu capres diturunkan, keberpihakan rakyat tuh. Ya bayangin aja Mbak, ada partai yang anggotanya lebih lebih sedikit dari balihonya, tapi ada di mana-mana dan bagus-bagus lagi. Yang masang siapa Mbak? Kalau menurut teori saya, dalam dalam kerja intelijen itu, kalau kita mengerjakan sesuatu dan tidak tercover, tidak kemudian terpublikasi, berarti itu fix kerja aparat. Pasangnya, dia tahu loh pasangnya jam berapa, kemudian di mana titiknya, dan itu seragam. Bayangkan nggak Mbak, ada satu, kira-kira ya, ada 1 juta baliho yang seragam Mbak. Bentuknya sama semua, rapi gitu kan. Dan dipasang juga di tempat-tempat yang apalah, spot-spot yang keren-keren gitu. Itu kalau kalau rakyat biasa atau aktivis partai biasa tuh nggak mungkin deh. Jadi dugaan saya hampir semua aparatus negara itu terlibat. Dugaan ya, dugaan itu melibatkan TNI, melibatkan Polri, melibatkan ASN. Tapi sudahlah, pejuang itu nggak boleh juga takut dengan hal-hal seperti itu. Dan saya yakin juga teman-teman aktivis yang pejuang akan melawan dengan cara-cara mereka. Hmm. Termasuk juga dengan gugatan yang kemudian dilakukan oleh Bang Firman bersama dengan tim untuk kemudian bisa melawan apapun itu yang tidak berkaitan atau Betul. melanggar demokrasi yang terjadi di tanah air ini. Seperti itu ya. Iya, Baik, gitu. kami juga masih sama-sama nantinya akan mengikuti jalannya sidang gugatan dari TPD 2.0. Semoga nanti juga besar harapan banyak pihak juga agar kemudian gugatan ini bisa ditemukan apabila memang terjadi kesalahan dan lain sebagainya, bisa mendapatkan hasil sidang yang juga memuaskan begitu ya untuk berbagai Oh, pihak. oh iya harus dong. Kan pers itu pilar keempat demokrasi. Nah kan kalau kesewenang-wenangan ini dilakukan terus oleh
kekuasaan dan pers tidak menjadi bagian daripada proses demokrasi, akan jadi otoritarian lagi di Jokowi ini. Gitu. Oke, kita masih sama-sama mengawal, Bang Firman, untuk sama-sama nanti kita melihat bagaimana persidangan yang akan diselenggarakan. Bang Firman, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga nanti setelah ada update perkembangan terbaru soal gugatan, kita juga bisa berbincang kembali, Bang Firman. Ya, keep on fighting for democracy. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Firman Tendri Masangi, aktivis pro demokrasi, atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sehat selalu Bang Firman, selamat bertugas. Sama-sama Nila, salam buat rekan-rekan semuanya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Bang Firman Tendri Masangi, aktivis pro demokrasi. Nantikan juga obrolan-obrolan lainnya bersama dengan narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.